Lalu yang kedua, cara kita menyambut bulan Ramadan adalah jamnya salah. Saya kira baru setengah 8. Saya dengar-dengar guru karyawan Al-Mumtaz banyak juga yang belum nikah ya. Banyak belum nikah ya. Nah, kita mau tahu serius atau enggaknya dia mau menikah, lihat doanya gimana. Kenceng enggak doanya kan gitu. Ustadz saya udah lama berdoa enggak dikasih-kasih juga. Usahanya udah ada belum? Usaha dengan cara yang halal, maksudnya yang baik seperti itu. Nah, jadi itu lihat keseriusannya. Maka begitu pun dengan Ramadan. Kalau seseorang itu serius dengan bulan Ramadan, dia akan memperbanyak doa. Bapak Ibu sekalian, begini, saya mengamati. Wah, ini mengamati terus ini. Saya perhatikan kita itu, apalagi kalau sedang kumpul ya, ada kegiatan kajian, itu sering doanya gini. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah sehingga kita semua bisa ke Baitullah mengerjakan umroh dan haji. Betul? Amin ya rabbal alamin. Itu betul, bagus. Tapi saya jarang mendengar ada doa, mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Itu pun kalau ada, udah sebulan dan sebentar lagi baru ada doa seperti itu. Padahal dua-duanya baik. Kita ingin ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu dikarenakan keutamaan tempat. Tapi kalau berbicara keutamaan waktu, Ramadanlah yang paling baik. Makanya kita perlu introspeksi. Ini selama ini kita minta doa apa? Panjang umur. Kita ingin panjang umur. Tentunya harus ada tujuannya. Takutnya karena ada sebabnya. Pak Bu, bisa nggak seseorang itu berdoa minta dipanjangkan umur karena takut mati? Bisa nggak? Takut mati, makanya dia berdoa minta panjang umur. Bukan itu, ya, bukan itu alasannya. Ada orang mungkin, wah minta panjang umur. Kenapa? Karena belum sempat nih ke sana, belum sempat ke sini, belum sempat healing ke sini. Mudah-mudahan ya panjang umur semuanya ya, kita bisa gini-gini, kita bisa gini. Itu manusiawi. Tapi orang beriman gak cukup seperti itu. Orang yang beriman minta panjang umur agar bisa memperbanyak amal yang bisa menjadi bekal di kehidupan akhirat nanti. Dan waktu terbaik untuk beramal itu adalah di bulan Ramadan. Ini kalau berbicara tentang waktu. Jadi kita biasakan aja mulai sekarang. Nanti pun pas Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu doanya begitu. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu terus. Begitulah yang dilakukan dahulu oleh para salafus salih. Dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, dikatakan kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighahum syahrul Ramadan. Mereka, para sahabat, para tabi'in, para salafus salih dulu, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan meminta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah meminta agar ibadah-ibadah Ramadan bisa diterima oleh Allah. Jadi sepanjang tahun doa para salafus saleh itu tidak lepas daripada perkara Ramadan. Ini harapan besar terhadap Ramadan. Nah, tapi alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan Bapak Rahmi, Pak Ketua, di masyarakat kita biasanya udah mulai dari bulan Rajab ya. Bulan Rajab, Sya'ban itu sudah ada doa-doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sah-sah saja. Ya, boleh kita aminkan. Ada juga doa Allahumma sallimni, dalam kitab Lataiful Ma'arif juga, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan Ramadan kami. Atau doa-doa yang sifatnya umum, ya, panjangkan umur kami ya Allah, tapi niatkan karena ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, tapi mudah-mudahan ini nggak terjadi sama kita ya. Tapi kalau memang terjadi ya sudah, itu sudah ajal. Kira-kira nih dalam rentang waktu hari ini sampai Ramadan nantinya, awal Ramadan, apakah Senin atau Selasa, kira-kira ada nggak manusia yang akan Allah cabut nyawanya?
Ada Pak Bu? Oh, yang bilang ada kayaknya semangat banget tuh. Nanti dulu ya Pak Bu. Iya, bisa saja. Saya kemarin mengisi tarhib Ramadan di masjid dekat saya, ya. Itu sebelum acara itu ada pengumuman dulu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal, usianya 26 tahun. Ya, tapi ini bukan berarti doanya nggak dikabulkan oleh Allah, tidak. Itu sudah memang ajalnya. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita sudah berdoa, memohon kepada Allah, berharap, bahkan bertekad untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan nanti, kalaupun ternyata Allah tidak mengizinkan kita, bukan tidak mengizinkan, ya, mentakdirkan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan, maka paling tidak kita akan meninggal dunia di atas niat yang mulia. Di atas niat yang mulia. Kita sudah berniat. Nah, tadi kayak sampaikan Pak Cep tadi, ini program-program yang luar biasa, yang baik. Sudah kita niatkan. Toh kalaupun, mohon maaf Ustaz Cep ya, toh kalaupun misalnya nih Ustaz Cep nggak sampai pada tanggal-tanggal segini. Ya, Pak Ustaz ya, ini biar enak mencontohkannya. Jadi harus ada dikorbankan. Nah, insya Allah panjang usia Ustaz ya. Itu sudah ada niat kebaikan, yang mana kebaikan itu diniatkan saja sudah mendatangkan pahala. Meskipun belum sempat dilakukan. Ya, beda dengan kejahatan, keburukan. Keburukan itu belum dilakukan, nah, masih bisa lah mikir-mikir. Saya kasih kesempatan dulu kata malaikat kan. Nah, sampai dia melakukannya. Tapi kalau kebaikan, niat saja sudah diberikan pahala. Masya Allah. Nah, ini pentingnya kita untuk memperbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ya, doa itu apapun hasilnya, karena itu hak prerogatif Allah dalam hal mengabulkan, apapun hasilnya itu sudah menjadi kebaikan. Itu sudah menjadi ibadah bagi orang yang berdoa. Sudah. Nah, jadi nggak usah, wah kok begini-begini ya, padahal sudah berdoa dalam hal apa saja. Tidak. Doa kita itu adalah ibadah. Tidak Allah berikan, kabulkan doa kita di dunia ini mungkin, tapi kan Allah yang paling tahu kan mana yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian enggak tahu kata Allah. Ya, tapi itu bisa Allah simpan doa kita itu untuk di akhirat. Allah jadikan untuk pahala yang akan bisa mengangkat derajat kita. Jadi enggak ada yang sia-sia dengan doa. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini? Melakukan persiapan-persiapan. Bapak Ibu sekalian, ya, tanda seseorang juga sungguh-sungguh serius terhadap sesuatu itu dilihat dari persiapannya. Ketika seseorang itu tidak mempersiapkannya, itu secara nggak langsung dia telah meremehkan. Dalam konteks Ramadan, kita nggak ada persiapan dalam memasuki Ramadan. Itu secara nggak langsung kita telah meremehkan Ramadan. Ini bulan yang mulia, bulan yang begitu agung. Dan salah satu hukuman yang bisa saja Allah berikan kepada orang yang meremehkannya tadi adalah, dan ini tanpa disadari, dengan tidak bisanya dia mengoptimalkan ibadah Ramadan dia. Itu tidak disadarinya, padahal itu karena dia sendiri tidak mempersiapkannya, tidak meniatkannya, tidak mentekadkannya. Sehingga Allah berikan saja apa persiapan bagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Ada di antara beberapa persiapan. Pertama, persiapan yang bersifat fikriyah, itu wawasan, keilmuan. Bapak Ibu sekalian, ilmu itu akan mempengaruhi bagaimana ibadah Ramadan kita nantinya. Baik itu dilihat dari kualitasnya maupun kuantitasnya. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum beramal. Jadi bisa saja amal itu tanpa ilmu, amalnya sia-sia. Bahkan yang lebih parahnya, amal tanpa ilmu itu bisa menyimpang, bahkan bisa membinasakan. Saya contohkan begini Bapak Ibu sekalian. Kita diberikan mobil nih. Apakah memang untuk kita atau dipinjemin gitu. Tapi kita nggak punya ilmunya. Kita nggak bisa nyetir. Nggak tahu mana gas, nggak tahu mana rem, nggak tahu mana kopling. Lalu nekat kita pakai. Kira-kira membahayakan nggak Pak Bu? Membahayakan. Ada lagi lebih parah. Tapi ini bukan dalam konteks menyetir ya. Tapi ini contohnya, saya analogikan. Ada orang, dia nggak paham menyetir, dia nggak paham tentang mobil,
karena dia nggak tahu ilmunya, sehingga tidak ada ketertarikannya untuk melakukan atau memiliki mobil tersebut. Ini logika dulu. Jadi ada orang ya, karena nggak bisa nyetir, dia nggak ada ketertarikan untuk memiliki mobil. Maka begitupun suatu amal. Ketika seseorang tidak mengetahui ilmunya, apa keutamaannya, bagaimana caranya, sehingga tidak membuat dia tertarik untuk melakukan amal tersebut. Coba kalau dia ada ilmunya, dia paham apa keutamaannya, dia tahu bagaimana caranya, dia akan semangat melakukannya. Tapi kalau nggak tahu, dia nggak akan melakukan. Seperti itu. Nah, maka ini ilmu Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu, ya. Kan sebenarnya itu saja yang perlu kita persiapkan dalam hal ilmu. Kecuali kalau dalam konteks kontemporer lah, permasalahan-permasalahan kontemporer, ya seringnya itu masalah kesehatan yang berkaitan dengan pembatal puasa misalnya. Ilmu apa lagi Pak Bu yang bisa dilakukan? Begini, Ramadan itu kan bulannya Al-Quran. Makanya Al-Mumtaz alhamdulillah selalu mengadakan yang namanya sehari bersama Al-Quran. Tapi jangan dipahami sehari aja yang sama Al-Quran. Bukan begitu. Maksudnya pada hari itu saja. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu mulia karena puasa atau karena Al-Quran? Tadi dibacakan oleh ananda kita, siapa? Muti'ah ya, Muti'ah Az-Zahra. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Satu-satunya kata Ramadan dalam Al-Quran hanya pada ayat itu, dan ternyata Allah ingin menjelaskan tentang apa? Pertama, turunnya Al-Quran. Setelah itu baru nanti ada ayatnya faman syahida minkumus syahrafal yasum. Di situ baru diperintahkan untuk berpuasa. Dengan kata lain begini, sebelum ada perintah syariat berpuasa kepada umat Nabi Muhammad, puasa yang 1 bulan, puasa wajib, itu Ramadan sudah menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena waktu diturunkannya Al-Quran. Nah, ketika Allah ingin mewajibkan puasa kepada umatnya Nabi Muhammad, maka Allah pilihlah mana nih bulan yang paling mulia, mana nih bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya lah kita isi Ramadan kita dengan memperbanyak baca Al-Quran. Itu cara kita menghormati, menghargai bulan Ramadan. Itu haknya dia. Paling tidak Pak Bu, yang perlu diperbaiki karena ada kaitannya dengan ibadah sholat, Al-Fatihahnya. Kemarin alhamdulillah sebelum Ramadan ya, saya lupa bulan berapa, itu ada pelatihan di POMG SD ya, kerjasama dengan POMG SMA untuk orang-orang tua. Ya sama, kalau perbandingannya berapa persen gitu, yang hadir hanya hanya orang-orang yang berjuang lah yang hadir itu, ya. Nah, karena ini jangankan kepada, mohon maaf Pak Bu ya, kepada kita sesama kita saja, orang tua, para imam pun kami berikan pelatihan. Saya kemarin bulan Januari baru dilantik di Istiqlal. Saya diamanahkan menjadi ketua Persatuan Imam. Ya, kalau di pusat itu ketua umumnya Profesor Nasaruddin Umar. Itu imam besar Masjid Istiqlal. Nah, untuk wilayah Kalbar itu diamanahkan kepada saya. Dan salah satu yang selama ini saya programkan adalah perbaikan surah Al-Fatihah. Bapak Ibu kira-kira tenang nggak kalau seandainya sholat di belakang imam katakanlah bacaannya belum benar? Kan nggak tenang ya. Nah, jadi kita juga nggak bisa selamanya menyalahkan orang. Tetapi harus ada jalan keluar yang diberikan. Ada solusi. Yang punya ilmunya ya berikan. Sampaikan. Meskipun nantinya tentu saja biasanya ada yang nggak mau menerima kan begitu. Ini karena kurang pencerahan saja. Saya perhatikan begitu. Para imam kalau segmennya khusus imam mereka semangat. Tapi kalau digabung dengan para jamaah ya wajar. Ya mereka ya wajar menjaga marwahnya juga seperti itu. Nah, tapi termasuk juga untuk kita meskipun bukan imam kan kita baca Al-Fatihah juga. Bapak Ibu, surah yang paling pertama kita hafal bahkan tanpa dihafal ini mukjizat nih, luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu kita semua insya Allah usia 3 tahun atau 2 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ya kan? Surah Al-Fatihah tanpa dihafal. Ya kan? Ini Al-Fatihah hebatnya. Nah tetapi apa? Ketika kita masih kecil kan nggak memperhatikan yang namanya tajwid. Makhraj nggak kita perhatikan. Itu bisa saja kebawa sampai kita besar.
Saya kemarin baru dihubungi oleh guru di SMA, Ustadz mohon nanti bisa menguji. Ini saya kagum, saya bagus. Ada Pak Zai di sini. Bukan karena ada Pak Zai saya angkat-angkat ya, enggak. Ini sering saya sampaikan. Salah satu syarat kelulusan siswa itu untuk SMA ya, itu harus benar Al-Fatihahnya. Dan itu bagus karena kan ini usianya sudah baligh. Mereka bisa saja jadi imam. Nah, kemarin juga kita di MAN 2 adakan pelatihan. Kita masuk kampus, masuk masjid, masuk kantor, Al-Fatihah saja. Ya, nah, tetapi ini sesuatu yang sangat penting dilihat dari cara bacanya seperti itu. Nah, ini Al-Fatihah atau yang lain-lainnya, ilmu tentang apa? Misalnya i'tikaf. Ternyata i'tikaf juga banyak yang belum terlalu memahami. Misalnya masih menghubungkan atau menyamakan hukum i'tikaf bagi perempuan dengan sholat bagi perempuan berjamaah di masjid. Bisa dipahami Pak Bu? Beda. Ya, jadi jangan nanti beralasan tidak i'tikaf bagi yang ibu-ibu perempuan karena mengambil hukum ya sholat berjamaah bagi perempuan. Nah, kalau sholat berjamaah memang lebih bagus di rumah. Bahkan kalau udah di rumah itu di kamar kan begitu kata Rasulullah. Tapi berbeda dengan i'tikaf. Di zaman Rasulullah bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia itu para istrinya beriktikaf di masjid. Ya. Nah, jadi jangan alasan enggak usah iktikaf lah gitu. Ya. Nah, tapi jangan juga ketika udah beriktikaf rupanya suaminya ditinggal di rumah. Sahur tak jelas. Kalau iktikaf kan kita jelas ada makanannya biasanya. Nah, ini hati-hati juga Bu ya. Nah, kalau bisa, nah ini menariknya ya Islam itu ya. Kata Rasulullah kalau ada istri yang mau ke masjid jangan dilarang. Tapi juga sebagai seorang istri adabnya ya minta izin dulu lah kan begitu. Meskipun tidak boleh dilarang oleh suami gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus dipersiapkan ilmu. Apa kira-kira yang perlu kita persiapkan ilmunya agar maksimal ibadahnya. Yang kedua adalah ruhiyah. Nah ini dia, ada kaitan dengan tema kita hari ini, sucikan hati. Bapak Ibu sekalian, hati itu kan menjadi motor dalam diri kita. Dia yang akan menggerakkan anggota tubuh kita. Makanya kata Rasulullah, apabila baik hati seseorang, baiklah semua anggota badannya. Begitupun sebaliknya, jika buruk, jeleklah semuanya. Para ulama katakan hati itu maliku a'dha. Hati itu pemimpin anggota badan. Sedangkan anggota badan itu adalah junuduhu, pasukannya. Maka pasukan itu pasti selalu tunduk. Nah, makanya tadi pimpinan yayasan ngabsen itu pasukan SMA, SMP, TK, SD. Iya, begitu dia tunduk. Dan pimpinan itu kalau yang baik pasti mengarahkan kepada yang baik. Kalau jelek pasti mengarahkan kepada yang jelek. Begitulah hati. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan hati kita? Sucikan, bersihkan. Bersih, Pak Bu. Bersih itu kan identik dengan sehat. Ya. Sehat itu identik dengan aktif, bergerak, beramal. Maka hati yang bersih, hati yang sehat, dia akan dengan mudah menggerakkan, mengaktifkan anggota badannya untuk melakukan amal. Sebaliknya, hati yang kotor itu identik dengan penyakit. Makanya ada istilah qalbun marid, hati yang sakit. Kalau udah sakit kan susah bergerak, tak bisa apa-apa. Dan lebih parahnya, yang namanya sakit itu bisa membawa pada kematian. Makanya ada istilah qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Sehingga apa? Sekalipun anggota badannya masih ada ruh di jasadnya, tetapi karena hatinya sudah kotor, berpenyakit, lebih parah lagi mati, dia tidak bisa menggerakkan anggota badannya untuk melakukan amal-amal ibadah. Jadi kuncinya bersihkan hati. Bagaimana caranya? Kalau sesuatu itu berhubungan kepada Allah, hablum minallah, ya. Hati kita kotor selama ini karena ada sesuatu yang kita lakukan ya padahal itu larangan Allah, maka percepatlah kita bertaubat. Jangan taubat menunggu Ramadan.
Justru dosa-dosa yang ada pada diri kita ini yang akan memberatkan kita untuk melakukan ibadah Ramadan. Taubat itu apa? Ar-ruju', kembali kepada Allah. Maksiat itu apa? Aso, durhaka. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua, ketika kita melarang anak kita, "Nak, jangan lakukan ini, nak." Ternyata dilakukannya. Ya, nauzubillah. Makanya bisa-bisa anak yang seperti itu dia akan dicap sebagai anak yang durhaka. Maka apa bedanya? Ketika Allah larang, jangan seperti ini hambaku, jangan seperti ini hambaku, jangan seperti ini, lalu dilakukan oleh hamba tersebut, itulah hamba yang durhaka. Nah, maka masih ada waktu untuk kita melakukan yang namanya taubat. Ya. Taubat itu seperti kita melakukan perjalanan lalu kita tersesat. Yang harusnya kita jalan lurus, kita berbelok. Kalau kita terbelok nih, kita nggak berhenti terus aja jalan, maka bisa dipastikan makin tersesat. Maka yang paling baik berhenti, kembali ke jalan yang benar. Ya. Seperti itu juga dalam kehidupan ini. Tidak jarang kita berbelok dari jalan yang lurus itu, maka kembali seperti itu. Belok lagi, balik lagi. Belok lagi, balik. Yang penting jangan terus. Kalau terus pasti semakin akan jauh tersesat seperti itu. Nah, ini kepada Allah. Lalu bagaimana membersihkan hati yang berkaitan dengan hablum minan nas? Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Yayasan. Jadi harus saling minta maaf, memaafkan. Jangan nunggu lebaran, Pak Bu. Kalau nunggu lebaran nanti berarti masih ada waktu di Ramadan nanti bagi kita untuk ngomongin orang, alah dia itu mau lebaran beli barang, kendaraan, ngutangnya dia itu. Utang sama saya belum selesai itu. Oh. Atau enggak pakai lisan tapi pakai status nyindir-nyindir ya. Pedes ya. Ngalah-ngalahin sambal itu pedes ya. Hati-hati. Makanya kalau kita udah selesai, udah plong, tenang kita beribadah. Bapak Ibu sekalian, tadi saya singgung minta maaf dan memaafkan. Kira-kira dari dua hal ini mana yang paling sulit? Lebih sulit minta maaf atau memaafkan? Nah, coba dipikirkan dulu biar saya minum dulu sebentar. Lebih sulit meminta maaf atau memaafkan? Memaafkan ya, masing-masing sesuai dengan kondisinya ya. Wallahu a'lam. Kalau di Al-Qur'an itu surah Ali Imran ya, 134 kalau saya tidak salah, 134. Di situ disebutkan kriteria orang yang bertakwa itu kan wal 'afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Ini perkara hati ya, itu luar biasa. Pernah kan ada riwayat Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat, sebentar lagi akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Selama 3 hari seperti itu dan yang datang ternyata orangnya sama. Maka Abdullah bin Amr bin As yang pada saat itu juga ada di situ penasaran nih, apa amalan kawan inilah sampai 3 hari. Ya, kata anak sekarang agak lain kawan ini. Datang izin nginap di rumah sahabat tadi. Selama 3 hari dilihatnya izin ya. Saya kesini karena ingin tahu apa amalanmu. Karena Rasulullah jamin engkau masuk surga. Apa kata sahabat tadi? Amalanku adalah seperti yang engkau lihat. Tetapi ada sesuatu yang tidak nampak. Yaitu ketika setiap aku mau tidur, aku selalu memaafkan. Tidak ada dendam terhadap orang-orang yang pernah menyakitiku. Tidak ada rasa iri dengki pada diriku. Tolong rasa hatinya, Bapak. Ternyata itu adalah amalan penghuni surga, memaafkan. Makanya ada istilah tak ku maafkan sampai 7 keturunan. Itu berarti parah banget itu. Berat memaafkan itu. Kalau minta maaf, ya Allah ya. Bapak Ibu guru, sadar, coba nanti besok, tapi jangan seandainya, nggak usah masuk-masuk, nggak ngajar, nggak ke kantor, tiba-tiba ada ikop. Cepat-cepatlah tuh. Afwan Ustazah, saya gini. Cepat minta maaf itu. Apalagi kalau memang ada konsekuensinya, kita salah. Cepat minta maaf. Meskipun kadang-kadang ada gengsi mau minta maaf.
Nah, Bapak Ibu sekalian, meminta maaf selagi di dunia ini kita bisa melakukan dengan cara kita. Kita mau WA, kita mau langsung, ya, kita dengan surat masih bisa. Tapi ketika di akhirat nanti nggak bisa lagi, udah ikut caranya Allah. Bukan berarti kesalahan, ya, antara kita dengan orang lain, dia meninggal atau kita yang meninggal lalu itu selesai. Tidak, ada persidangan akhirat dan itu harus ikut caranya Allah. Bagaimana caranya? Ya, orang yang bersalah itu pahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah ia sakiti. Jika tidak cukup, maka orang yang disakiti itu dosa-dosanya akan diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan. Sehingga seseorang itu bisa saja dia bangkrut. Disebut dengan istilah muflis, pakai fa, bukan mukh ya, bukan mukhlis, tapi muflis, bangkrut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau bisa selesaikan nih urusan-urusan kita, ya. Nah, ya, jangan ada lagi rasa-rasa dendam, rasa tidak suka sebelum Ramadan ini. Baik, berikutnya yang ketiga, persiapan yang berkaitan dengan maliyah. Nah, ini ada kaitan dengan berbagi. Maliyah itu apa? Harta, Bapak Ibu sekalian. Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Rasulullah katakan, "Shadaqatun fi Ramadan." Sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi tadi disinggung oleh Ustadz Cep, ya, bahwasanya AMB ada beberapa program ya Ustadz ya. Sekarang begini, wallahu alam, kalau menurut saya Bapak Ibu bersedekah itu lebih baik, ya, dengan fasilitator, dengan apa ya? Ada orang yang menyampaikannya. Keuntungannya apa? Kenapa itu lebih baik? Pertama, kita melibatkan orang lain dalam kebaikan. Yang kedua, kita terhindar insya Allah dari penyakit ria kepada orang yang akan kita berikan. Kalau kita memberikan langsung Bapak Ibu sekalian, itu berpeluang akan muncul rasa gitu. Saya memberikan ini. Kan begitu kan? Oh. Ya, kalaupun foto-foto ya itu bagi yang bertugas saja ya, laporan-laporan. Ini kita nggak ada apa-apa, bukan organisasi, tiba-tiba foto-foto. Biar tahu nanti dia, anak-anak cucunya biar tahu dia saya yang bantu. Nah kan gini. Tapi kalau kita memakai melalui orang lain, ya, nah ada petugasnya, kita terhindar, kita nggak diketahui oleh orang yang menerimanya. Itu lebih bagus. Makanya kalau zakat itu sebenarnya boleh langsung memberikan, tapi lebih bagus melalui amil. Itu tadi di antara alasannya agar terhindar ya sifat ujub, ya, ria begitu. Nah, dan salah satunya lagi tadi apa? Saya tambahkan, itu akan melibatkan orang lain dalam kebaikan. Jadi banyak yang melakukan kebaikan, ada yang menyalurkannya, ada yang mengumpulkannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah sedekah, infak, ya, donasi ini di Al-Quran itu Allah juga menggunakan istilah qard. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Ya Allah, ini majrub sebenarnya ayat ini untuk kita Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Apa Pak Bu? Pinjaman. Ini tersentuh nggak hati kita? Ya Allah, Allah ini nyuruh kita minjamin, padahal harta kita dari Allah. Kan gimana itu? Kenapa Allah memakai istilah pinjaman? Agar hamba-hambanya itu yakin kalau itu akan dibalikin, diganti. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Bahkan digantinya itu dengan berlipat-lipat ganda. Wah, berarti riba dong Ustaz. Enggak ada, kalau dari Allah bukan riba. Allah itu berlipat ganda melebihi berapa tak terbatas. Cuman di sini nih menarik, ada istilah qard, meminjamkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini kita bisa berani, nekat, mau kita meminjamkan teman kita, keluarga kita uang misalnya, ya, karena mungkin kita yakin, nanti akan digantinya lah, dia berjanji akan diganti bulan ini. Kalau dengan manusia aja kita bisa percaya, padahal tidak ada jaminan manusia itu akan menepati janjinya, lalu kenapa dengan Allah kita nggak percaya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji.
Bapak Ibu ya. Nah, ini harta benda. Selain Bapak Ibu sekalian, ya, saya alhamdulillah 3 tahun ini kalau nggak salah. Atau ada istri saya, biar jelas istri saya. Dulu awal-awalnya saya terkejut juga saya. Tiba-tiba datang paket. Rupanya baju lebaran. Padahal itu 3 bulan sebelum lebaran. Tapi bagus sih, alasan istri saya apa? Biar kita fokus di bulan Ramadan. Masya Allah, mantap juga ya. Memang yang berat itu apa? Pas transfernya yang berat itu. Waduh ya Allah, ini gimana? Tapi dahnya tuh udah tenang dah. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa misalnya nih? Mau beli baju baru, kue dari sekarang Bapak. Mau renov rumah, ada yang mau dicat atau apa, dari sekarang, bersihkan dari sekarang. Besok hari Ahad. Saya sengaja sama istri saya, Bun, besok hari Ahad saya bilang kita kosongkan. Kapan lagi mau bersih? Bisa-bisa malamnya udah tarawih. Ada persiapan. Ya, nah, termasuk masalah harta tadi. Dari sekarang. Yang mau pulang kampung, saya sarankan dari sekarang, Pak Bu. Saya alhamdulillah dari sebulan atau 2 bulan yang lalu, tanggal 6 April, ya, saya ke Medan. Ya, itu hanya 1,7. Ini bukan promosi, saya nggak ada ini ya. Saya sebut ke merek lagi ya. Nggak salah ya. Nah, kemarin saya cek di tanggal yang sama itu sudah 3.300.000. Dari 1,7 ke 3.300.000. Alhamdulillah saya bilang. Meskipun awalnya berat mau transfer, ya Allah nih berat rasanya. Nah, tapi udah tenang begitu. Kan beratnya harta kita itu kan sebelum dikeluarkan. Kalau udah dikeluarkan itu bahkan bisa jadi nanti ada ungkapan begini, udahlah ikhlaskan aja. Itu kan? Iya. Biasanya begitu. Makanya pas berat itu pas mau mengeluarkannya, kalau udah keluar itu ikhlas tak ikhlas, diikhlaskan. Dan itu memang butuh latihan. Apakah semua ibadah itu harus dimulai dengan ikhlas? Kalau untuk memulainya tidak harus dengan ikhlas. Ya, untuk mempertahankannya baru butuh keikhlasan. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan harta, persiapkan harta. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan jasadiah, fisik kita, ya. Karena tidak bisa dipungkiri untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita butuh fisik yang prima, yang sehat. Maka harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Rasulullah katakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Nah, maka di antara ikhtiar adalah ya kita berolahraga. Ya. Kalau yang kantor-kantoran itu biasanya weekend olahraga, saya sering sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang kalau olahraga niatkan sehatnya itu juga untuk mempersiapkan Ramadan. Biar olahraganya ada pahalanya. Apakah jogging, main badminton, apalagi kan? Nah, yang lainnya, tenis dan lain sebagainya. Niatkan. Lalu apa lagi? Jaga pola makannya, pola istirahatnya. Ya, nah, kan nggak enak nanti ya Ramadan asam urat, kan nggak enak. Ya kan? Ya Allah, ibadahnya jadi terganggu. Ya meskipun terlepas daripada takdir Allah ya, tapi harus ada usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan ya. Termasuk budayakan hidup bersih dari sekarang kita persiapkan. Nah, seperti itu. Dengan begitu maka insya Allah ya ibadah Ramadan kita bisa maksimal dan Allah akan bantu. Itulah tadi 3 persiapan yang perlu kita lakukan: bergembira, berdoa, dan melakukan persiapan-persiapan. Di antaranya persiapan yang bersifat keilmuan, persiapan yang bersifat ruhiyah, hati kita, jiwa kita bersihkan dari sekarang. Lalu yang bersifat harta benda, dan terakhir adalah bersifat fisik kita, tubuh kita. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah, Allah berikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita semuanya dapat diterima Allah sehingga itu bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.